Artinya perubahan pada X akan menyebabkan perubahan juga pada Y dalam arah dan proporsi yang relatif tepat. Nah, terus kalau misalnya datanya nggak linear gimana? Jadi ada beberapa cara penanganan kalau misalnya datanya itu nggak linear. Yang pertama menggunakan metode regresi yang tidak mengasumsikan data linear seperti regresi polinomial. Yang kedua ada transformasi data, dan yang ketiga itu caranya menghapus outlier jika terdapat data outlier. Nah, terus kalau misalnya dampak jika data tidak linear tersebut tidak ditangani. Yang pertama itu pasti menyebabkan kesalahan interpretasi. Misalnya kita menyimpulkan semakin besar X maka Y menurun. Padahal sebenarnya Y itu meningkat hanya sampai titik tertentu lalu menurun lagi. Lalu yang kedua, koefisien regresi salah arah. Jadi koefisien regresi bisa negatif padahal hubungan sesungguhnya positif di sebagian besar rentang data. Lalu yang ketiga, model tidak layak pakai atau misfit. Nah, R-square yang rendah, residual besar, dan prediksinya jadi tidak akurat. Yang keempat, dampaknya adalah inferensi salah. Jadi, keputusan berdasarkan p-value itu menjadi tidak valid. Jadi, kita kan melihat keputusannya berdasarkan p-value, tapi kalau misalnya uji persyaratan yang asumsinya ini aja nggak terpenuhi, jadinya yang ada p-value yang nanti itu bakalan nggak valid. Gitu. Nah, ini kalau misalnya secara visual, kalau kalian lihat yang sebelum penanganan itu datanya itu non-linearitas, jadi dia hubungannya melengkung kayak nggak lurus gitu. Sedangkan kalau misalnya sudah ditangani seharusnya dia datanya menjadi linear atau hubungan garis lurus. Nah, ini contohnya kalau misalnya datanya nggak linear. Oke, jadi kita masuk ke praktikumnya. Jadi kita pakai data yang pertemuan kemarin ya, yang di pertemuan 12. Kalian buka lagi data yang itu. Sudah? Lagi. Sheetnya pertemuan 13.